Iya, dimana kita diinfus ketamin, tapi tujuannya untuk treatment resistant depression. Dari 4 obat yang aku minum, 2 udah 0. Ah, udah berapa lama nih berarti? Yang Sekarang nol. Desember. Yang udah 0 itu dari bertahap banget Kak. Jadi kayak per bulan tuh ada yang dikurangin cuman setengah mili, berkurang jadi 1 mili, berkurang jadi berapa, jadi makin lama makin kecil. Terus dokternya menyimpulkan bahwa dan menginformasikan ke aku bahwa kamu tuh punya bipolar. Tapi yang aku lewatin, aku nggak mau terima kenyataan itu. Jadi pada selama 4 tahun. Caca! Ya ampun Mom and Dad, viewer Orami. Hari ini saya kedatangan tamu super spesial, Marshanda. Kita kayak ngobrol-ngobrol aja ya. Iya, kita santai. Gimana kabarnya? Aku baik, alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Apa sih aktivitasnya sekarang? Aku baru nyelesain film layar lebar, ada 2 judul. Terus ngerjain. Ini belum boleh di-spill nih ya? Iya, sama soundtracknya juga. Oh, jadi itu padat sekali kemarin? Dalam beberapa bulan ya, karena kan pandemi, terus udah gitu PPKM lah apa, jadi sempat ada kepending tapi akhirnya kelar juga. Oh, sebenarnya ini proyek lama, Cak? Yang film pertama udah dari 2 tahun lalu. Hah, 2 tahun? Kepotong, akhirnya kelar. Kemarin tuh hari terakhir syuting, 1 scene doang. Oh my god. Terus yang film keduanya udah langsung selesai beberapa bulan lalu. Oh, dan rencana tayang? Tahun ini insyaallah. Barengan nih? Beda bulan. Yang satu pertengahan tahun, yang satu akhir tahun. Excited? Excited dong, sangat. Dan dua-duanya ngisi soundtrack? Yang satu ngisi soundtrack, yang satunya lagi belum tahu. Kamu main layar lebar tuh terakhir berarti kapan itu ya? Main layar lebar, aku juga lupa kapan. Udah lama banget kan? Berarti ini baru kayak coming back Akhirnya gitu ya? lagi, ya. Ya ampun, terus selain itu apa lagi nih? Ada project lagi sih, cuman ya seperti biasa masih harus di-keep dulu sampai nanti. Oke. Dan kemarin sempet apa tuh yang pergi ke luar negeri untuk ke US. itu ngapain sih, Cak? Jadi itu aku dalam rangka healing journey untuk kondisi bipolar disorder aku. Aku kan lagi sejak bulan Juni aku tuh lagi menurunkan dosis obat-obatan aku, dan aku tuh konsul sama 2 psikiater, Kalisa yang satu dari Indonesia, yang satu lagi dari US. Nah, dari US ini memang punya klinik di mana dia itu focusing ke pasien-pasien yang mau menurunkan obat-obatan psikiatri. Dan tentunya dia pakai assessment dulu apakah memang pasien ini bisa atau tidak. Enggak pastinya. Dan dia melihat pada saat itu aku ready. Lalu kita mulailah dari bulan Juni. Tapi assessmentnya online nih? Semuanya dilakukan Zoom. Online, karena dia kan di negara lain. Iya. Akhirnya dia salah satu rekomennya, kalau memang kamu mau ada rencana ke US, coba deh terapi ketamin, dia bilang, karena di Indonesia ketamin. Karena di Indonesia itu terapi ketamin ini ilegal, karena kan cuma dipakai dokter untuk obat bius kalau mau operasi ketamin. Oh gitu. Yang boleh di sini. Nah, di US itu dijadikan proses terapi. Iya, dimana kita diinfus ketamin, tapi tujuannya untuk treatment resistant depression, dan itu udah banyak diberlakukan di sana dan legal sama psikiater yang mengeksekusi. Dan itu ada programnya, dipantau gitu kan. Terus Nah, jadi even sampai hari ini pun aku masih selalu dapat email memonitor kondisi aku gimana dari kliniknya itu. Oh, jadi berapa lama di sana? Sebulan. Treatment ketaminnya itu 4 kali. Di sana? Di New York. Enggak, maksudnya sebulan tuh berarti kayak seminggu sekali gitu, segala macem ya? Iya. Oh, ini informasi yang oke banget nih untuk mereka mungkin yang sudah apa itu gimana, Cak? Maksudnya udah sampai pemakaian obat psikiatri sudah cukup panjang, terus merasa diri mulai stabil gitu, mungkin bisa yang udah ngerasa ready dan juga siap untuk, karena kan kalau kita sambil nurunin dosis otomatis banyak feelings, emosi yang muncul ke permukaan ya, karena kan biasanya emosi tersebut terendam sama obat-obatan psikiatri. Benar. Nah jadinya gimana kita saat emosi itu muncul, kita nggak nge-label kayak wah nih kumat nih, atau kayak nge-label ini simptom mental illness nih, tapi memanusiakan diri sendiri dan nggak takut ketika emosi-emosi yang fearful, kesedihan itu lagi resurfacing again gitu ya. Dan anggap itu manusia aja gitu. Jadi itu membantu aku banget untuk ngejalanin proses ini, dan aku sampai sekarang alhamdulillah udah tinggal minum 1 obat. Dua obat. Targetnya putus semua targetnya nih? Targetnya sih nggak ada yang kayak harus gimana gitu ya? Aku bener-bener jujur sama diri sendiri
ketika aku ready, aku take the next step. Ketika memang aku nggak jadi melabel kalau minum obat tuh juga buruk atau kayak belum hebat gitu, nggak gitu juga. Jadi kayak goal aku adalah bisa menjadi diriku yang terbaik, yang tersehat apapun hasilnya, apakah obatnya berkurang, apakah perlu tambah. Tapi sejauh ini dari 4 obat yang aku minum 2 udah 0. Udah berapa lama nih berarti? Yang Desember, yang udah 0 itu dari bertahap banget Kak. Jadi kayak per bulan tuh ada yang dikurangin cuman setengah mili, berkurang jadi 1 mili, berkurang jadi berapa, jadi makin lama makin kecil. Iya ya. Nah ini jadi info tambahan juga ya buat semua yang di luar sana gitu, karena kadang-kadang ada yang langsung drop aja gitu loh, Ca. Dan itu ya ampun, ntar baliknya lagi tuh udah wah gitu, acak-acakan, terulang lagi dari awal kan gitu kan. Jadi hati-hati sekali untuk pemakaian obat-obat psikiatri, itu harus ada pengurangan yang bertahap dan dipantau tentunya ya. Tapi kita mundur dulu boleh ya, Ca ya. Pertama kali you found out your own mental disorder gitu kan ya. Zaman sekarang sih yang namanya mental health lagi booming-boomingnya nih. Terus semua orang mungkin sudah lebih bisa gitu ya ngomong, aku kayaknya ini, aku sepertinya ini. Kalau zaman dulu kan belum ya gitu kan. Itu tahun berapa itu berarti, Ca? Pertama kali once you realize there is something nggak bener nih gitu kayaknya. Kalau secara klinis gitu, aku ketemu psikiater dan dapat ya diagnosa, itu aku umur 17 tahun 2006. Diagnosanya depresi mayor. Lalu banyak proses terjadi, 3 tahun setelahnya aku dapat diagnosa bipolar disorder. Nah, sambil jalan dengan segala macam tahap-tahap yang kelewati ya, mulai dari denial dulu, nggak mau terima. Sebelum 2006 itu apa yang sampai kemudian iya ketemu profesional gitu, Ca? Ini lucu sih Kak, maksudnya ini bukan karena orang terdekatku bermaksud buruk gitu ya, itu benar-benar based on ketidaktahuan. Jadi pas umur 15 sebelum diagnosa Meyer muncul nih, aku tuh memang anaknya sangat excited dan ambisius. Aku kan waktu itu syuting sekolah tiap hari bertahun-tahun Kak. Nah aku sering kayak malam tuh nggak bisa tidur. Karena berpikir nih gitu kan, besok ada apa gitu segala macam. Ya, semangat banget, kayak aku ngerasa kalau aku tidur I will miss out on this beautiful life. Tapi orang terdekat aku khawatir karena takut aku capek, takut aku drop, karena aku bisa nggak tidur tuh semalam. Mereka tahu. 2 jam, aku cerita gitu, terus kayak bisa kayak berbulan-bulan Kak cuma tidur semalam 2 jam. Akhirnya pada masa itu aku dikasih lorazepam tanpa prescription dari dokter. Jadi ini keluarga tahu terus kasih aja gitu ya? Karena tak khawatir, karena Caca itu kan banyak aktivitas, nanti dia bisa sakit, bisa apa drop. Udah mendingan kamu tidur deh, kayak kamu overthinkingnya udah too much gitu. Tanpa disadari lorazepam itu kan bisa menimbulkan dependensi. Terus juga kita ada build tolerate, makin lama makin naik dosisnya. Iya, kalau yang tadinya cuma minum setengah bisa tidur, lama-lama jadi harus minum 1, lama-lama harus minum 2 ya kan Kak. Nah itu dia yang kita semua nggak ada yang menyadari itu terjadi. Dan satu hari aku setelah berapa tahun lah ya, 1 tahunan aku coba nggak mempan lagi nih. Nggak mempan. Nah di situ aku merasa ada something wrong dan mulai banyak simptom mood swing, terus pikiran yang aneh-aneh, confusion, emotion yang nggak stabil, lalu berkembang. Dan ketika aku stop si lorazepam itu makin parah. Karena sudah pemakaian dari 2015 itu yang tanpa resep dokter, tanpa pemantauan siapa-siapa, asal minum, kalau mau minum-minum, kalau enggak itu kan nggak boleh. Nah ketika aku memutuskan untuk stop, mulai muncul simptom, akhirnya aku dibawa ke psikiater, dapatlah depresi mayor. How you deal with it pertama kalinya? Kan sebelumnya nggak ada diagnosa ya, hanya sekedar susah tidur kan gitu ya. Pertama kali tidur, iya depresi mayor. Itu ada nggak sih shock? Aku pertama kali tahu itu depresi mayor mungkin kayak 10 tahun setelah diagnosa itu ada. Jadi psikiaternya nggak bilang ke aku karena mungkin dianggap aku masih terlalu muda, mungkin nggak siap. Tapi ke keluarga nggak bilang? Keluarga tahu tapi nggak bilang juga. Pokoknya aku disuruh minum obat aja dan aku nurut aja gitu. Aku kan bener-bener kayak clueless, have no idea tentang obat-obatan. Ini aku minum Depakot waktu itu. Terus aku spend 1 tahun kuliah itu di kelas aku tidur terus Kak. Tidur ngantuk terus tanpa sadar bahwa ini efek dari obat yang aku minum malam sebelumnya. Nah terus, dan aku nggak tahu kenapa harus minum itu, tapi aku minum terus aja karena lingkungan bilang
terdekat Kamu bilang, perlu "Nggak minum." bilangan, kamu minum gitu, dan memang kamu jadi lebih tenang gitu. Dan aku ya udah ngikut-ngikut aja sampai ya gitulah. Jadi yang pas bipolar itu juga belum dikasih tahu dong? Nah bipolar itu kan aku umur 20. Nah. Dokternya bilang, dia dudukin aku setelah di-assess selama 2 minggu observasi. Aku diopname di rumah sakit, udah dalam pengaruh, di bawah pengaruh obat-obatan dari dokter tersebut segala macam. Terus interview orang-orang terdekat, terus dokternya menyimpulkan bahwa dan menginformasikan ke aku bahwa kamu tuh punya bipolar. Tapi yang aku lewatin, aku nggak mau terima kenyataan itu. Oh, jadi pada saat Selama dibilang, 4 tahun. jadi pas dibilang bipolar itu enggak? Kayak nggak masuk akal, kayak nggak masuk aja, kayak gitu. Terus aku inget ya, itu kayak setiap seminggu sekali mama itu ngirimin email dari website-website macam-macam yang menjelaskan apa itu bipolar, gimana Just to menghandle. help her daughter itu bisa lebih acceptan gitu ya? Terus aku nggak pernah satupun buka email itu, aku ingat sampai aku umur 24 atau 23, aku mulai belajar lah tentang personal growth, tentang aku ikut kelas diploma hipnoterapi, aku ambil, aku belajar tentang how to be a counselor, dan aku ngerasa hobi belajar soal semua ini. Mau nggak mau kan refleksi diri dong, belajar topik itu kan. Sama aja kayak masuk psikologi berobat jalan gitu ya? Yes, akhirnya aku pelan-pelan kayak nerima, oh aku punya trauma ini, trauma itu yang bisa menimbulkan aku begini, begitu, dan masuklah ke topik-topik soal mental disorder juga. Akhirnya aku pelan-pelan menerima dan belajar memanage diri. Jadi itu proses yang panjang sekali ya. Itu yang waktu itu momen-momen kamu sempat ada video itu juga nggak sih yang booming itu 2000-an 2009. itu? Oh. Itu sebelumnya aku terdiagnosa bipolar. Oh. Jadi itu kayak apa ya? Video di mana aku kalau yang ada beberapa video ya banyak sebenarnya. Yang sempat booming rame banget itu kan?